Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini sehat semua? Sehat. Ya, Ibu absen dulu ya yang tidak hadir hari ini. Hafiza Fairus Larasati, Hadir, Bu. Anindita Bagas Berlianti, Sakit, Bu. sakit. Ya, selanjutnya Putu Serlin, Hadir, Bu. hadir. Maimunah, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya hari ini. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak jenis-jenis tumbuhan itu, struktur tumbuhan itu. Ada batang, ada akar, ada daun, Bu. Oh iya, pintar sekali. Nah, memang itu struktur-struktur yang ada pada tumbuhan nih. Nah, untuk kita kan sering kita jumpai nih tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Tumbuhan seperti apa aja itu? Bunga, pohon mangga, pohon kelapa. Ada apa lagi? Ada pohon sawo. Oh, banyak ya, banyak Ya, sekali ada ya. pepaya juga. Iya, jadi banyak sekali tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Kita akan membahas jaringan pada tumbuhan. Jadi tadi Ibu hanya memperkenalkan dulu nih tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas lebih dalamnya yaitu jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan itu ada dua, ya anak-anak, ada dua. Yang pertama itu jaringan meristem dan jaringan permanen. Bahas itu jaringan pada tumbuhannya. Kalau tadi Ibu sudah memperkenalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, sekarang yaitu jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama jaringan meristem dan permanen. Nah, yang untuk pertama kita akan membahas tentang jaringan meristem. Oke, jaringan meristem itu jaringan yang dapat membelah diri. Nah, jaringan ini memiliki sifat, yaitu sifatnya meristematik. Nah, sel-selnya kecil, dindingnya sangat tipis, gitu, dan inti selnya itu dia besar. Nah, itu yang ciri-ciri dari jaringan meristem itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu jaringan permanen. Oke, jaringan permanen ini tidak mengalami atau bisa salah. Nah, yang kedua yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen ini itu telah mengalami yang namanya diferensiasi. Yang dimaksud dari diferensiasi ini dia telah mengalami yang namanya tahap proses, gitu ya. Nah, selanjutnya tidak bersifat meristematik. Kalau meristem dia sifatnya meristematik, tapi kalau permanen tidak memiliki sifat itu, jadi dia tidak membelah diri. Itu perbedaan dari meristem dengan permanen. Nah, kita kembali lagi yang pertama kita bahas yaitu yang meristem dulu ya. Jaringan meristem ini dapat dibedakan dari asal bentuknya. Nah, dari asal bentuknya dari jaringan meristem ini ada dua. Yang pertama secara primer dan secara sekunder. Jadi ada dua ya, secara primer dan secara sekunder. Nah, secara primer ini yaitu aktivitas meristem primer ini mengakibatkan batang dan akar pada tumbuhan itu memanjang, gitu. Nah, contoh seperti kuncup bunga. Pernah tahu kuncup? Nah, ya ada kuncup, kalau bunga kan kuncup. Nah, contohnya seperti itu, kuncup. Terus ujung batang, di ujung batang itu kan kadang ada nih. Nah, sama ujung akar itu yang disebut dengan meristem primer, gitu. Jadi dia aktivitas meristem yang mengakibatkan batang dan akar itu memanjang, gitu. Jadi kan kuncup itu bisa memanjang kan? Nah, ujung batang juga dan akar itu. Tuh. Nah, yang kedua yaitu ada meristem yang sekunder. Nah, sekunder ini dia mengakibatkan tumbuhan menjadi lebih besar.
kalau tadi primer itu memanjang, nah kalau sekunder ini membesar, beda kan ya, beda ya. Nah contohnya itu kambium dan kambium gambus. Tuh, paham sampai sini? Paham. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi itu jaringan meristem berdasarkan asalnya, sekarang berdasarkan letaknya gitu. Nah, berdasarkan letaknya itu, yang pertama itu ada namanya meristem apikal. Nah, meristem apikal ini beradanya di ujung batang dan di ujung akar. Jadi ada di ujung batang paling ujung dan di ujung akarnya itu yang disebut namanya meristem apikal gitu. Nah, yang kedua yaitu ada namanya meristem interkalar. Namanya meristem interkalar. Nah, letaknya ini namanya ini adalah jaringan dewasa. Kenapa disebut jaringan dewasa? Nah, contohnya ini di pangkal luas batang rumput. Jadi batang pohon, kita bayangkan ya anak-anak saya bayangkan batang. Nah, di ruasnya ini, ruas di dalamnya kan ada ruas nih, ruas. Nah, kayak dari dalam ruangan lah. Nah, di dalam ada kursi, ada meja, itu yang namanya interkalar. Gitu. Ayo, HP-nya dimatiin dulu ya anak-anak. Sudah? Stop. Yang ketiga yaitu namanya meristem lateral. Nah, letaknya ini sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Jadi dia ini jaringan yang sejajar dengan permukaan organ tumbuhan tempat ditemukannya. Contohnya sama seperti yang asal, meristem yang asal. Jadi contohnya itu kambium dan kambium gambus. Selanjutnya di sini jaringan kita akan masih bahas yaitu jaringan meristem. Ibu akan memberi contoh seperti ini. Nah, ini ada yang tahu ini apa namanya? Bunga black sipit. Ya. Daun ya. Jadi di sini ibu bisa mencontohkan yaitu jaringan letak-letak jaringan meristem. Nah, ini karena hanya berupa daun. Jadi, nah kalau untuk yang tadi ibu sudah bahas tentang kambium dan kambium gambus tadi, nah letaknya itu ada di bagian batang di sini letaknya. Jadi batang. Kalau untuk kambium itu letaknya di batang, ya. Nah, untuk tunas dari apikal sendiri, meristem apikal itu tadi kan di ujung batang dengan di ujung akar. Jadi di ujung batang ini kan kita memiliki pucuk ya. Dari batang ini kan memiliki pucuk tuh tunasnya kan. Nah, jadi dari ujung batang itu sampai ke akarnya seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Jadi kan jaringan pada tumbuhan itu ada dua, meristem dengan permanen ya. Nah, sekarang kita akan membahas jaringan permanen. Selanjutnya kita akan membahas jaringan permanen. Jadi ibu tadi sudah menjelaskan tentang jaringan meristem. Sekarang kita akan bahas jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini terdiri dari beberapa jaringan. Yang namanya itu jaringan yang pertama yaitu jaringan epidermis yang kita akan bahas. Nah, sebelumnya ibu tidak akan membahasnya, nanti akan diulas kembali. Kita akan menonton video, kita akan melihat video. Tolong anak-anak perhatikan videonya ya. Nah, jadi di sini disebut epidermis ini jaringan pelindung. Jadi epidermis ini jaringan pelindung yang ada pada tumbuhan. Jadi yang melindungi tumbuhan ini disebutnya dengan jaringan epidermis. Nah,
dia ini memiliki merupakan jaringan terluar pada tumbuhan. Jadi letak jaringan epidermis ini berada di luar tumbuhan, jadi di kulit kan di luar itu berarti kulit pada tumbuhan ya. Terus nah selanjutnya kita dengerin lagi. Nah jaringan ini berbentuk balok, tidak terdapat ruang antar sel, jadi tidak ada ruang untuk antar selnya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Baik, kita dengerin lagi ya. Kemudian epidermis ini bisa melakukan fungsi modifikasi atau mengalami modifikasi untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, berikut adalah modifikasi. Jadi jaringan ini bisa memodifikasi epidermis. Bisa dilihat gambarnya ya anak-anak ya. Epidermis juga bisa bermodifikasi menjadi trikoma. Nah, jadi jaringan ini bisa memodifikasi nih. Ada stomata, ada trikomata gitu. Nah, bisa lihat lagi ya lanjut ya. Kemudian Ada mawar, duri mawar ini termasuk nih gitu ya. jaringan parenkim. Nah, sampai sini paham dengan jaringan tadi paham ya untuk jaringan epidermis pertama dari itu termasuk dalam jaringan permanen. Nah selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini jaringan dasar. Kalau epidermis itu jaringan pelindung, kalau jaringan parenkim ini jaringan dasarnya. Baik, kita lanjut lagi dengerin videonya. Jaringan dasar. Nah, jaringan ini ditemukan di semua bagian tumbuhan. Fungsinya sebagai penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Ciri-ciri. Jadi jaringan ini ditemukan di seluruh bagian dari tumbuhan gitu ya. Dan fungsinya itu sebagai menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Jaringan ini tersusun dari sel-sel berukuran besar dan tidur. Bentuknya berseri banyak dan terdapat ruang. Nah kalau tadi di epidermis tidak ada ruang antar selnya, tapi kalau di parenkim dia memiliki ruang antar sel. Nah lanjut ya. Ini jenis-jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama itu ada jaringan parenkim makanan. Cadangan makanan pada tumbuhan. Jaringan ini bisa kalian temukan pada akar, pada daun, atau pada akar lipat. Jadi jaringan parenkim makanan ini bisa ditemukan di akar. Kan kenapa di akar? Karena kan tumbuhan itu paling dasarnya itu ya dari akar. Kalau kita siram untuk kan di tanah, jadi akar itulah yang mencari makanan dan mencadangkan makanannya gitu ya. Selanjutnya Yang kedua adalah parenkim air. parenkim air. Parenkim ini sel-selnya memiliki kemampuan untuk menyimpan air, sehingga fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air terutama pada tanaman-tanaman yang sedikit air seperti. Nah, jadi untuk kayak gini nih, parenkim air ini berfungsi untuk menyimpan air pada tumbuhan yang tumbuhan itu cadangan makanan airnya itu sedikit gitu, kurang gitu. Jadi gimana caranya tumbuhan itu biar bisa menjaga kadar airnya untuk terus disimpan gitu. Selofit atau epifit. Nah, pada musim kemarau, tanaman ini masih mampu hidup karena cadangan air yang disimpan di dalam parenkim ini. Iya, seperti apa tumbuhan yang yang bisa menyimpan cadangan makanan airnya? Itu tumbuhan yang jarang sekali disiram, tapi dia bisa menjaga agar tidak layu atau tidak mati. Itu seperti tanaman kaktus. Pintar sekali ya. Yang ketiga, parenkim udara. Yang ketiga namanya parenkim udara. Nah, parenkim ini merupakan jaringan untuk mengikat udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Parenkim banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofil, misalnya ikan kodok, sehingga bisa Nah, jadi dari parenkim makanan, air, dan udara ini memiliki fungsinya masing-masing gitu.
ada selanjutnya ada parenkim asimilasi namanya. juga parenkim, contohnya pada daun, daun. termasuk fotosintesis. Nah, parenkim ini pada saat terjadinya di fotosintesis, jadi disitulah ada yang namanya jaringan asimilasi. Nah, tadi kan sudah ada namanya jaringan epidermis, jaringan dasar, kan, parenkim, dan yang ketiga ada namanya jaringan penyokong. Kita lanjut lagi dengan videonya. Ada dua dari jaringan penyokong, yaitu disebut namanya kolenkim dan splenkim, ya. Nah, dari kolenkim dan splenkim ini itu ada perbedaannya. Kalau kolenkim ini tersusun atas sel-sel hidup. Nah, kalau sklerenkim itu terdiri dari sel-sel yang mati. Perbedaannya itu gitu. Nah, kalau kolenkim itu penebalan pada bagian sudut selosanya, dapat menyokong organ tumbuhan, dia sebagai penyokong dari organ-organ tumbuhan gitu, yang masih muda maupun yang sudah tua gitu. Fungsi dari kolenkim. Nah, dinding selnya itu lunak dan platis atau elastis gitu kan, ya. Nah, disusun oleh bentuknya cenderung seperti dari fungsi dari sklerenkim sendiri atau perbedaan dengan kolenkim. Nah, tadi kalau kolenkim itu tersusun dari sel yang hidup, kalau sklerenkim itu terdiri dari sel-sel yang mati gitu, dan penebalan dindingnya merata dari ligninnya dan hanya menyokong organ tumbuhan yang dewasa. Kalau yang kolenkim kan yang masih muda dan tua, tapi kalau sklerenkim itu yang dewasa gitu. Dan letaknya lebih dalam dari kolenkim. Jadi kolenkim itu di bagian luarnya, tapi kalau sklerenkim itu bagian dalam dari kolenkim gitu, bagian dalamnya letaknya. Nah, bentuknya itu serabut gitu dari. Nah, untuk penjelasan dari kolenkim dan sklerenkim ada perbedaannya dari jaringan permanen gitu. Nah, jaringan pengangkut ini ada dua. Yang pertama namanya xilem dan phloem. Yang kita akan bahas pertama itu xilem. Nah, kita lanjut lagi dengerin video ya anak-anak. Merupakan jaringan yang bertanggung jawab untuk transportasi air dan mineral dari batu. Nah, jadi jaringan ini bagian lain dari tanaman. Nah, ini merupakan gerakan searah yang bertanggung jawab untuk diserap oleh organ. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, xilem. Xilem ini merupakan jaringan yang bertanggung jawab untuk transportasi air dan mineral dari bagian aerial tanah. Ya, sudah. Lain dari tanaman. Nah, ini merupakan gerakan searah ketika air yang diserap oleh akar atau rambut akar dari tanaman akan diangkut ke tunas tanaman. Karena jaringan xilem ini memiliki lignin, jadi selain transportasi air, mereka juga memainkan peran penting dalam hubungan mekanis tanaman. Lalu kehadiran dinding sekunder yang berlignin. Nah, sampai sini penjelasan tentang xilem paham ya? Jadi jaringan pengangkut xilem ini yang bertanggung jawab pada proses dari air ke batang, ya. Selanjutnya yaitu jaringan phloem. Oke, kita lanjut ke jaringan phloem. Nah, yang kedua adalah phloem ya, phloem. Dia sebagai pengangkut makanan. Serta mengangkut makanan dan produk bermuda lainnya ke organ penyimpanan tanaman dan bagian tanaman yang sedang tumbuh. Pergerakan makanan yang berisi melalui phloem ini dikenal sebagai translokasi. Yang mana phloem merupakan organ bermuda yang memiliki gerakan dua arah untuk menggerakkan makanan dan nutrisi lainnya, dapat dari atas ke bawah atau juga dari bawah ke bagian atas. Phloem ini terdiri dari unsur teknis, sel ini. Nanti nih.
Nah, dari penjelasan dari jaringan pengangkut film dan film, mereka ini memiliki perbedaan nih, fungsi, gerakan, dukungan mekanik, lokasinya. Jadi biar kita bisa membandingkan antara silem dan floem ya, seperti itu. Nah, tadi akan dijelaskan dari video yang tadi. Yang pertama yaitu fungsi dari silem dan floem. Nah, fungsi dari silem sendiri itu mengangkut air dan mineral lain dari akar tanaman ke bagian yang lain. Jadi dia pengangkut air dari akar untuk ke bagian lainnya. Gitu. Nah, kalau floem ini jaringannya mengangkut makanan dari daun ke bagian lain. Jadi kalau silem itu dari akar ke bagian lain, tapi kalau floem itu mengangkut makanan dari daun ke bagian lainnya gitu. Beda ya, air dengan makanan. Jadi kalau silem itu untuk minumnya, kalau floem itu untuk makanannya gitu. Nah, dari gerakannya sendiri nih ada perbedaan juga. Kalau untuk silem sendiri itu memiliki gerakannya searah. Jadi dia untuk mengantarkan makanannya searah. Tapi kalau untuk floem dia gerakannya dengan dua arah. Dari makanan untuk mengantarkan makanan dia membaginya menjadi dua arah. Sedangkan kalau silem itu hanya satu arah saja gitu. Nah, untuk dukungan mekaniknya, untuk perbedaan dari silem dan floem ini, nah jaringan silem ini memberikan dukungan secara mekanis pada tumbuhan. Sedangkan kalau jaringan floem ini tidak memiliki fungsi seperti itu. Jadi dia tidak mendukung mekanisme secara kepada tumbuhan gitu. Yang hanya mendukung silemnya, tapi kalau floem tidak memiliki itu. Nah, untuk letaknya sendiri, jaringan silem ini terletak di pusat berkas vaskular. Tapi kalau untuk floem itu hadir dari bundarnya vaskulernya ini gitu ya. Sampai sini untuk perbedaan dari silem dan floem paham ya. Nanti akan ibu tanyakan untuk yang tidak paham. Baik, lanjut ya, kita akan mendengarkan video kembali jaringan yang kelima. Namanya jaringan gabus, bukan ikan ya ini, tapi namanya jaringan gabus. Yang didengarkan ya. Jadi dia menggantikan jaringan gabus, menggantikan jaringan dasar yang sudah menebal. Nah, jaringan gabus ini itu fungsi sebagai pelindung atau menggantikan epidermis yang sudah rusak. Kan kalau nanti kan sudah disampaikan bahwa jaringan epidermis itu jaringan pelindungnya. Nah, jaringan gabus ini yang menggantikan jika jaringan pelindung itu rusak gitu ya. Nah, jaringan ini dibentuk oleh kambium gabus atau velogen ya. Nah, velogen ini akan membentuk yang namanya velum keluar dari velodrome ke dalam gitu. Jadi dia membentuk velum keluar dan velodrome-nya ke dalam. Lagi ya. Terdiri dari velogen atau kambium gabus Seperti itu. akan membentuk velum ke arah luar dan velodrome ke dalam. Seperti itu. Nah, dari video yang telah kalian simak tadi, ibu rasa cukup. Dari penjelasan ibu juga, ibu rasa cukup tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan ya. Nah, jika anak-anak yang ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan kepada ibu. Ada, Bu. Ya, gimana? Ingin bertanya apa? Kenapa jaringan dasar parenkim disebut jaringan dasar, Bu? Oh gitu, kenapa kok jaringan parenkim ini bisa disebut jaringan dasar? Ya baik, sudah ibu jelaskan tadi di awal dan di video tadi bahwanya jaringan parenkim ini disebut jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Jadi jaringan parenkim jaringan parenkim ini jaringan yang menyusun dari mulai
akarnya, batangnya, daun, buah, bahkan bunganya. Jadi dia tuh termasuk yang mendominasi lah untuk menyusun dari tumbuhan-tumbuhan itu gitu. Nah, jaringan ini kenapa disebut jaringan dasar di antara dari jaringan lainnya? Dia memilih misalnya di antara silom dan flow terdapat. Jadi terdapat di antara jaringan lainnya itu misalnya di antaranya silom dan floem. Dan sudah Ibu jelaskan tadi kan bahwanya jaringan parenkim itu memiliki silom dan floemnya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu dari yang membedakannya juga kita dapat menjumpai sebagian selubung berkas pengangkut di jaringan parenkim ini. Makanya disebut dasar. Berarti dasar ini kan awal ya, dasar. Kayak kita menginjak dewasa itu kan berarti dari kecil, dari bayi bisa jalan. Nah, seperti itu. Jadi jaringan dasar dari jaringan lainnya gitu kan, kayak dari ada memiliki fungsi masing-masing. Kenapa disebut dasar, kenapa disebut pelindung, karena dia sebagai pelindung untuk yang lainnya dari jaringan lainnya. Kenapa pengangkut, kenapa dia sebagai penyokong, seperti itu. Paham sampai sini, Win? Paham, Bu. Ya, baik. Nah, untuk materi hari ini cukup ya anak-anak ya. Untuk tugas hari ini ada soal di LKS seperti biasa dikerjakan. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Ini terima kasih ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.